Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Reni dari SMP 14 Kota Awar Malintang. SMP 14 Kota Awar Malintang terletak di Kecamatan 4 Kota Awar Malintang Selatan yang merupakan salah satu kecamatan di ujung Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Saya mengajar di sekolah ini dari tahun 2021 sampai tahun 2004 sampai sekarang. Tentu dalam proses pembelajaran saya menemukan beberapa permasalahan. Adapun permasalahan tersebut adalah yang pertama, kurangnya literasi siswa dalam belajar. Nah, kenapa siswa kurang literasi dalam belajar? Setelah saya selidiki, akhirnya ditemukan bahwa kurangnya literasi siswa dalam belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah kurang bisanya siswa dalam membaca. Faktor yang kedua adalah siswa tidak bisa membedakan huruf besar dan huruf kecil. Tentu hal ini membawa permasalahan dalam proses belajar mengajar. Permasalahan kemudian timbul di dalam kelas ketika proses belajar mengajar terjadi, bahwa siswa yang kurang pandai berliterasi, kurang pandai membaca, mereka kurang motivasi di dalam belajar, sering keluar masuk di dalam kelas, sering terlambat, dan juga sering absen ketika proses belajar mengajar. Tentu melihat hal ini, saya sebagai seorang pengajar mencoba berdiskusi dengan teman sejawat. Saya mencoba mengutarakan apa yang saya rasakan dan juga apa yang saya lihat, dan kemudian saya mencoba untuk menyampaikan pendapat saya apa sebaiknya yang harus kita lakukan ketika menghadapi masalah tersebut. Tidak hanya dengan teman sejawat, tapi juga berdiskusi dengan orang tua siswa. Tidak hanya dengan orang tua siswa, saya juga mencoba berdiskusi dengan kepala sekolah dan mencoba menyampaikan pendapat saya dengan membuat sebuah program. Programnya kelas tambahan literasi, mengajar membaca dengan metode suku kata. Kenapa saya menggunakan metode suku kata? Karena saya tahu bahwa peserta didik yang akan saya ajarkan ini adalah peserta didik yang sudah memasuki usia remaja, yang mereka bisa berbicara namun mereka kurang pandai berliterasi, kurang pandai membaca, serta kurang pandai dalam membedakan huruf besar dan juga huruf kecil. Dalam menjalankan program ini, tentu saya mempunyai beberapa tantangan. Tantangan yang pertama adalah kurangnya motivasi dari siswa sendiri. Dalam hal ini, siswa kurang termotivasi dari dalam dirinya. Siswa kurang termotivasi dari dalam diri mereka sendiri untuk belajar. Bahkan dalam beberapa kasus mereka lebih suka berhenti atau tidak sekolah daripada melanjutkan belajar kelas tambahan. Tentu hal ini menurut saya sesuatu yang sangat serius dan tidak bisa dibiarkan. Bahkan tidak jarang saya mencoba menceritakan kisah-kisah atau motivasi kepada siswa tersebut agar mereka tetap mau belajar untuk kebaikan mereka ke depannya. Tantangan yang kedua yang saya hadapi adalah metode dalam mengajar kelas tambahan tersebut, dan juga keterbatasan buku bacaan yang sesuai dengan pelajar pemula. Saya tahu bahwa siswa yang saya ajarkan ini adalah siswa yang sudah memasuki usia remaja. Jadi saya mencoba menyesuaikan metode atau mencari metode yang cocok untuk siswa remaja tersebut, yang membuat mereka tidak terbebani, tidak bosan, dan juga menyenangkan. Tantangan yang ketiga adalah ekonomi dan juga transportasi.
Kebanyakan mata pencarian penduduk yang ada di kecamatan ini adalah sebagai petani ataupun buruh tani. Sehingga saya kesulitan mengkoordinasikan tentang perkembangan siswa dengan orang tua mereka karena tidak adanya transportasi umum yang selalu siap setiap hari dan juga akses jalan atau rumah yang sangat jauh dari rumah dan ke sekolah. Tidak hanya itu, faktor ekonomi juga merupakan salah satu tantangan yang terbesar bagi saya ketika saya mencoba membicarakan program atau sesuatu untuk siswa saya atau perkembangan siswa tersebut ketika belajar tambahan di setiap pulang sekolah. Walaupun menghadapi tantangan, saya tetap melakukan program tersebut. Yang adapun yang saya lakukan yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan teman sejawat, khususnya wali kelas, dan kemudian memanggil orang tua siswa yang kurang pandai berliterasi, yang tidak pandai membaca, serta yang tidak pandai membedakan huruf. Tidak hanya untuk melaporkan perkembangan anak, namun saya mencoba memanggil orang tua juga untuk mengetahui latar belakang siswa tersebut. Saya menjalankan program tersebut dengan dua pilihan. Yang pertama, siswa atau peserta didik bisa belajar Senin sampai Rabu di jam 2 ataupun sampai jam 3.30. Dan kemudian pilihan yang kedua, siswa atau peserta didik bisa belajar di setiap Senin dan hari Jumat 30 menit sebelum memulai belajar. Dengan berjalannya program ini tentu ada manfaatnya, terutama sekali bagi guru, teman sejawat, serta wali kelas. Dengan adanya program ini, para guru merasa sangat senang dan merasa sangat terbantu dengan program ini. Karena dari awalnya siswa yang malas belajar, tidak bisa membuat tugas, dan tidak bisa belajar dengan baik, maka dengan program ini, siswa atau peserta didik bisa bisa membaca, bisa membuat tugas, dan belajar normal sebagaimana teman-temannya yang lain. Tidak hanya memberi manfaat kepada guru atau teman sejawat, namun juga memberi manfaat kepada orang tua. Dengan adanya program ini, orang tua merasa sangat terbantu dengan anak yang tidak bisa mengenal huruf, jadi bisa mengenal huruf, bisa membedakan huruf. Kemudian anak-anak mereka juga kembali bersemangat ke sekolah, serta mereka mempunyai rasa percaya diri. Dan kemudian nilai akademis mereka juga semakin baik. Dan hal ini dibuktikan dengan anak mereka bisa naik kelas dan bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Tentu tidak lupa manfaatnya bagi saya sebagai seorang guru, bahwa dengan posisi saya sebagai seorang guru, ini adalah langkah awal atau langkah kecil yang bisa saya lakukan di dalam dunia pendidikan, sehingga nantinya dengan program ini tidak ada lagi anak-anak yang tidak pandai berliterasi, tidak pandai membaca, serta tidak pandai membedakan huruf. Karena pada hakikatnya guru itu mencerdaskan, menginspirasi, serta membawa perubahan yang henti di setiap waktu. Semoga program ini terus berlanjut sehingga tidak ada lagi anak-anak yang tidak pandai berliterasi dalam pembelajaran.